Assalamualaikum, saya Ulil Mustamam dari kelas 10 TKJ 1 ingin memperjelaskan topik 3 operasi logika aritmetika. Topik 3 operasi logika aritmetika. Yang pertama adalah aljabar boolean, adalah melakukan analisis logika sebuah soal matematika. Nilai input hanya 1 dan 0. 0 sama dengan 0 min 0,8 volt atau tegangan berpotensi rendah. 1 sama dengan 2 min 5 volt atau nilai data bertegangan. Tidak mengenal nilai pecahan, desimal, pangkat, kuadrat, akar pangkat, dan logaritma. Ada 3 jenis operasi aljabar boolean, yaitu penjumlahan, perkalian, dan inversi. Teorema aljabar boolean seperti gambar yang di sini. Operasi penjumlahan biner. Prinsip dasar penjumlahan biner seperti gambar ini. 0 tambah 0 sama dengan 0. 0 tambah 1 sama dengan 1. 1 tambah 0 sama dengan 1. 1 tambah 1 sama dengan 10. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 11. Operasi pengurangan biner. Bilangan positif dan negatif tidak dapat diterapkan pada sistem digital komputer standar kode atau SIG-bit. Positif sama dengan 0, negatif sama dengan 1. Pada bilangan ini akan bertemu dengan komplement 1 yang dimana bit 0 menjadi 1, bit 1 menjadi 0. Membalikkan nilai semula menjadi berlawanan. Bilangan komplement 1 disertakan dengan SIG-bit 1 di depan bilangan tersebut. Komplement 2 menambahkan nilai 1 pada LSD. Komplement 1 sebuah bilangan biner yang dikurangi bentuknya tetap. Bilangan biner diubah ke komplement 2. Jika hasil operasi menghasilkan EAC, hasil akhirnya adalah hasil penjumlahan. Yang keempat, operasi perkalian biner. Aturan perkalian seperti gambar di sini. Jika 0 kali 0, maka hasilnya 0. 0 kali 1 sama dengan 0. 1 kali 0 sama dengan 0. 1 kali 1 sama dengan 1. Yang kelima, operasi pembagian biner. Cara menulisnya dari depan agar lebih mudah jika bilangannya biner diubah dahulu ke bilangan desimal. Increment dan decrement. Increment menambahkan bilangan sebesar 1. Decrement mengurangi sejumlah 1. Operasi aritmetika BCD kode. BCD atau binary chord decimal. Nilai tertinggi adalah 9 atau 1001. Dari 0 sampai 9 bagian tetrade 828421 kode A sampai F tidak dapat digunakan sebagai kode BCD. Operasi penjumlahan BCD. Operasi pengurangan BCD menggunakan jenis komplement 9, K9 dan komplement 10 atau K10. Komplement 9, selisih antara bilangan BCD tertinggi dengan bilangan tersebut. Seperti rumus berikut. K10 sama dengan K9 plus 1. Yang 8, prinsip kerja half adder. Dasar penjumlahan dan pengurangan. Dikonversi menjadi bilangan biner. Teknik penjumlahan bilangan akan dijelaskan dan
diimplementasikan pada rangkaian logika berbasis each. Bilangan 0 tegangan rendah atau mati. Bilangan 1 tegangan tinggi atau hidup. Kedua bilangan tersebut merupakan dasar nilai input dan output. Seperti gambar di sini. Yang kesembilan, rangkaian full adder merupakan rangkaian logika yang mampu mengoperasikan 3 terminal input dan 2 terminal output. Tabel kebenaran full adder seperti gambar di sini bisa dilihat dengan jelas. A sama dengan 0, B sama dengan 0, C sama dengan 0, sum sama dengan 0, out sama dengan 0. Yang ke-10, prinsip kerja penjumlahan paralel. Rangkaian adder masih terbatas pada penjumlahan bilangan sebesar 1 bit. Nama dalam kondisi sebenarnya. Kalkulator dan komputer merupakan alat penghitung yang mampu menjumlahkan bilangan biner dalam jumlah bit lebih dari 1. Untuk itu, diperlukan rangkaian paralel yang dapat mengoperasikan penjumlahan terhadap 2 bilangan dengan nilai bit lebih dari 1. Rangkaian logika paralel untuk menjumlahkan bit A, A0 dan B0 menggunakan kombinasi blok full adder ditunjukkan pada rangkaian paralel 2 bit dengan blok full adder. Seperti gambar di sini rangkaian full adder. Yang ke-11, prinsip kerja half subtraktor. Operasi pengurangan merupakan penjumlahan bilangan positif dan bilangan negatif. Operasi tersebut menggunakan metode komplement 1 dan komplement 2. Pada bilangan biner, kebanyakan teknologi prosesor memakai metode komplement 2 dalam melakukan proses pengurangan. Metode komplement 2 dilakukan dengan menginversikan kemudian menambahkan bilangan tersebut dengan bit 1, seperti halnya operasi penjumlahan. Operasi pengurangan juga menghasilkan 2 jenis bit, yaitu bit selisih dan bit pinjaman. Dapat disimpulkan bahwa output D1 bernilai 0 jika nilai A dan B sama. Sementara itu, keluaran output yang dihasilkan bernilai 1 apabila input A dan B memiliki perbedaan sehingga dapat digunakan gerbang logika XOR. Jadi diperoleh persamaan logika. Untuk output pinjaman B0 akan menghasilkan nilai 1 jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 1. Untuk menghasilkan kondisi tersebut digunakan gerbang logika AND terhadap inversi A dan B sehingga diperoleh persamaan logika B0 sama dengan A B titik AB. Dan ini rangkaian half subtraktor, fungsi boolean dan keterangannya. Prinsip kerja full subtraktor. Rangkaian full subtraktor adalah rangkaian dengan 3 input dan 2 output. 3 input tersebut terdiri atas 2 input bilangan dan sebuah input pinjaman, hasil operasi pengurangan sebelumnya. Sementara itu, 2 output terdiri atas terminal selisih atau